Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yaitu Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabe MAG, dan yang terhormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum, yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang terhormat kepada Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Mafiratul Hamdiah MPD, dan yang terhormat kepada Ibu Herawati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Di sini kami akan menjelaskan tentang Hadis dari segi kuantitasnya. Di sini hadis dari segi kuantitasnya terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkat sanadnya. Ulama tidak setuju secara menyeluruh tentang konsep hadis mutawatir ini. Kesepakatan yang dimaksud mencakup hal-hal seperti definisi, jumlah periwayat, keberadaannya, dan bagaimana ia dikategorikan atau diklasifikasikan, yang menyebabkan perbedaan dalam hujah. Namun demikian, semua golongan umat Islam setuju bahwa hadis mutawatir ini dapat digunakan sebagai sumber hukum. Di sini ada beberapa syarat hadis mutawatir. Yang pertama, jumlah perawi. Jumlah perawi ini harus ada sejumlah besar perawi yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang mana jumlah ini biasanya dianggap minimal 10 orang, tetapi bisa lebih tergantung pada konteks. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan indera atau khobar yang disampaikan harus berasal dari pengalaman langsung, seperti pendengaran atau penglihatan, yang mana perawi ini harus mendengar atau melihat secara sendiri apa yang mereka laporkan. Yang ketiga, keseimbangan perawi. Maksudnya jumlah perawi harus seimbang di setiap tingkatan sanadnya, mulai dari awal hingga akhir. Artinya tidak hanya banyak di tingkat awal, tetapi juga di setiap tingkat berikutnya hingga sampai kepada Nabi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka hadis tersebut disebut hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Ada sebagian jumhur ulama menyebutkan hadis mutawatir ada 3, yaitu yang pertama, hadis mutawatir lafdi. Hadis mutawatir lafdi ini hadis yang lafaz dan maknanya dari Nabi. Contoh hadis mutawatir lafdi yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sengaja berdusta terhadapku, maka hendaklah dia menduduki tempat duduknya dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari oleh sejumlah besar sahabat yang jumlahnya mencapai 10, termasuk Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan sahabat lainnya. Banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang sama tanpa ada perubahan lafaz. Makna hadis ini jelas dan tegas, yaitu peringatan serius tentang bahaya berdusta terhadap Nabi Muhammad. Selanjutnya, yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi ini hadis yang maknanya dari Nabi, lafadznya dari sahabat. Contoh hadis mutawatir maknawi yaitu Rasulullah SAW pada waktu berdoa tidak mengangkat kedua tangannya begitu tinggi sehingga terlihat kedua ketiaknya yang putih, kecuali pada waktu berdoa memohon hujan. Hadis riwayat mutafaq
alaihi. Hadis ini menggambarkan cara bagaimana Nabi berdoa yang diungkapkan dengan makna yang sama oleh beberapa sahabat, dan berbagai sahabat yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang sedikit berbeda, namun tetap mempertahankan makna yang inti yang sama. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat termasuk Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, sehingga keaslian maknanya terjaga. Yang ketiga, hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali, hadis yang menyangkut perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh banyak orang, untuk dibuat tanpa perbedaan oleh orang banyak pada generasi-generasi berikutnya. Contoh, hadis Nabi tentang waktu sholat, tentang jumlah rakaat sholat wajib, adanya sholat id, adanya sholat jenazah, dan sebagainya. Kedudukan hadis mutawatir ini, kelompok hadis mutawatir adalah hadis yang pasti, muta'i atau maktu'i, berasal dari Rasulullah SAW. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu qot'i, pengetahuan yang pasti, yakni pengetahuan yang pasti bahwa perkataan, perbuatan, atau persetujuan berasal dari Rasulullah. Kedudukan hadis mutawatir ini sebagai sumber ajaran Islam yang sangat tinggi. Al-Baghdadi adalah orang yang pertama yang membuat definisi hadis mutawatir. Al-Baghdadi mendefinisikan hadis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis ahad. Nah, hadis ahad di sini adalah jenis hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi, tetapi tidak mencapai jumlah yang banyak seperti hadis mutawatir. Nah, dalam bahasa Arab, ahad di sini berarti satu, yang menunjukkan bahwa jumlah perawi dalam hadis ini terbatas. Nah, hadis ahad di sini juga dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu hadis masyhur. Nah, hadis masyhur di sini dikenal oleh banyak orang dan diriwayatkan oleh sejumlah perawi, tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Yang kedua di sini hadis aziz. Nah, hadis aziz di sini diriwayatkan oleh dua atau lebih perawi di setiap tingkatan sanadnya, tetapi tidak sebanyak hadis masyhur. Yang ketiga di sini ada hadis gharib. Hadis gharib di sini ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja, dan baik di tingkat sanad maupun di tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya di sini ada kehujahan hadis ahad. Nah, dalam kehujahan hadis ahad di sini, hadis ahad diakui sebagai hujah atau argumen dalam masalah-masalah non-akidah. Nah, meskipun ada perbedaan di kalangan ulama mengenai kekuatan hadis ahad dalam masalah akidah, banyak yang sepakat bahwa hadis ahad di sini sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam praktik keagamaan. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat hadis ahad. Nah, hadis ahad di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hadisnya dapat diterima. Yang pertama yaitu adil, di mana perawi harus memiliki akhlak yang baik. Dan yang kedua ada kuat dalam hafalan. Perawi di sini harus memiliki kemampuan mengingat yang baik. Yang ketiga, faqih. Faqih di sini perawi harus paham dan cerdas dalam memahami ajaran Islam. Yang keempat, sanad bersambung. Sanad bersambung di sini rantai periwayatannya harus terhubung hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, tidak ada keraguan. Hadis di sini tidak boleh memiliki cacat atau kelemahan yang signifikan. Nah, di sini juga ada contoh hadis masyhur. Contohnya yaitu
al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan di sini ada juga contoh hadis aziz, yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min waladihi wa walidihi wa al-nasi ajma'in. Contoh hadis gharib yaitu al-imanu bisuhu wa sab'una sa'bawa al-haya'u sa'ba min al-iman. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua. Kesimpulannya adalah dalam studi hadis terdapat dua kategori utama yang sangat penting untuk dipahami, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkat sanadnya. Hadis mutawatir merupakan hadis yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Kebenarannya tidak dapat diragukan dan menjadi dalil yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan seorang muslim. Hadis ahad merupakan jenis hadis yang mana diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang terbatas pada setiap tingkatan sanadnya. Dalam bahasa Arab, ahad berarti satu, yang menunjukkan bahwa jumlah perawi dalam hadis ini tidak mencapai tingkat yang banyak seperti pada hadis mutawir. Demikian presentasi ini. Apabila ada salah kata maupun ucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.